Yang kedua, Tuhan akan membawa kita untuk hidup di dalam realita jati diri kita yang sesungguhnya di dalam Kristus. Sesungguhnya jauh sebelum dunia ini ada, Bapa sudah merancangkan jalan kehidupan kita. Dia juga sudah menetapkan jati diri kita yang sesungguhnya di dalam Kristus. Dia sudah mematok ruang lingkup kerja atau level keterlibatan kita dalam ikut terlibat memperluas kerajaannya di bumi ini. Mazmur 139 ayat yang ke-16, Efesus 1 ayat 4-6, dan Efesus 2 ayat yang ke-10. Pendek kata, di dalam kemahatauan dan kedaulatan kuasanya, Bapa sudah merancang dan menetapkan hari-hari kehidupan kita. Dari sejak kita belum dilahirkan hingga hari akhir kehidupan kita. Mazmur 139 ayat 13-18. Walau pada saat yang sama, Dia juga tetap memberi kebebasan untuk memilih atau free will ke dalam hidup kita. Dan walaupun seringkali kita melakukan banyak kesalahan dalam menetapkan pilihan dalam hidup ini, tapi melalui Roh Kudus-Nya, Dia terus membawa kita untuk kembali berjalan dalam kebenarannya. Mazmur 139 ayat 23-24, Efesus 1 ayat 13-14, Yohanes 14 ayat 15-18, dan Yohanes 16 ayat 13. Jadi dengan kata lain, kehidupan sehari-hari yang kita miliki saat ini sesungguhnya adalah merupakan hasil dari pengambilan keputusan yang kita buat. Terlepas dari keputusan kita tersebut selaras dengan firman ataupun tidak. Itu sebabnya segera setelah kita mengalami kelahiran baru, kita menjadi ciptaan baru. Maka Paulus menegaskan untuk kita segera berfokus guna merombak pola hidup yang selama ini kita jalani. Karena semua itu adalah hasil pembentukan dari pola dunia. Roma 12 ayat 1-2. Jemaat mula-mula bertekun dalam pengajaran atau mengikuti pola hidup para rasul demi untuk membangun ulang jalan hidup yang mereka jalani. Sadar ataupun tidak, ada banyak orang percaya yang masih terus berjalan menurut jalan atau pola dunia ini. Jemaat mula-mula menjalani kehidupan yang baru dengan mengikuti pola hidup para rasul yang mengikuti pola hidup Kristus. Itu sebabnya orang-orang percaya di zaman para rasul disebut sebagai pengikut jalan Tuhan, sebelum mereka dipanggil dengan sebutan orang Kristen atau pengikut Kristus. Kisah Rasul 2 ayat 42, Kisah Rasul 9 ayat yang kedua, dan Kisah Rasul 11 ayat yang ke-26. Paulus menegaskan lebih lanjut, untuk setiap orang percaya harus hidup berdasar apa yang ia yakini. Roma 1 ayat yang ke-17, Roma 12 ayat yang ketiga, Galatia 2 ayat yang ke-20. Jadi apa yang diyakini tersebut haruslah bersumber dari firman Tuhan saja. Roma 10 ayat 8-11 dan Roma 10 ayat 17. Tulisan Rasul Yohanes menegaskan bahwa saat seseorang menerima firman, sesungguhnya dia sedang menerima penyingkapan tentang jati dirinya yang sesungguhnya, his original identity di dalam Kristus. Yohanes 1 ayat yang ke-12 mencatat, tetapi semua orang yang menerimanya atau menerima firman hidup, menerima akses untuk berinteraksi dengan dirinya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Tujuan musuh membuat seseorang terus hidup dalam ketakutan, kekhawatiran, rendah diri atau minder, rasa bersalah, dan rasa tidak layak adalah untuk merusak jati diri yang sesungguhnya dari orang yang bersangkutan, sehingga akan sulit baginya untuk menerima pernyataan roh, penyingkapan firman tentang jati dirinya yang sesungguhnya di dalam Kristus. Padahal tanpa seseorang menerima penyingkapan dan hidup di dalam jati dirinya yang sesungguhnya di dalam Kristus, ia akan terus menjadi pribadi yang rapuh, bermasalah, lemah, mudah diperdaya oleh iblis, dan tidak akan pernah menikmati pekerjaannya kuasa anugerah yang bakal memampukan dirinya untuk dapat berfungsi maksimal bagi kerajaan sorga. Mulai hari ini, setiap kali engkau menerima firman-Nya dalam bentuk perjanjian apapun yang dari Tuhan,
Lihatlah firman atau janji tersebut sebagai dirimu yang baru di dalam Dia. Mulailah mengimajinasikannya, mendeklarasikannya, mendoakan dan menubuatkannya ke dalam hidupmu sendiri, sehingga engkau merasakan adanya kobaran keantusiasan, gelora semangat dalam manusia rohmu. Kobaran api keantusiasan dan semangat yang kita rasakan dalam batin sesungguhnya adalah merupakan hasil kerja dari Roh Kudus yang sedang merombak jati diri salah yang selama ini kita hidupi atau yakini. Dengan kita terus melihat Dia karena menerima firman-Nya, kita pun akan terus diubahkan untuk menjadi serupa dengan dirinya. 1 Yohanes 3 ayat yang kedua. Saat pertama dijumpai Tuhan, Gideon memang seorang penakut. Itulah jati diri hasil pembentukan lingkungan yang ia hidupi. Tapi dari sejak awal perjumpaan, Tuhan sendiri sudah memanggil Gideon dengan panggilan pahlawan yang gagah berani. Itulah jati diri Gideon yang baru, jati diri yang sesungguhnya di dalam Kristus. Hakim-Hakim 6 ayat yang ke-12.